Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Raja Utama Muhammad Indra Budi Setiawan, asal pendaftaran Provinsi Sulawesi Tengah, kelas G4, Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Dan di sini saya akan membuat video presentasi tentang materi Site Policy Awareness and Disclosure. Nah, di sini saya akan membawakan latar belakang terlebih dahulu. Nah, kita sebagai manusia yang telah hidup di zaman 4.0, tentunya kita sangat membutuhkan atau sangat bergantung kepada teknologi dan juga kepada hal-hal yang berbau digital. Tetapi di saat yang sangat teknologi sudah canggih, berarti kita tetap perlu menjaga keamanan, sehingga kita juga tetap harus memperhatikan bagaimana sisi privasi dan bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang site policy awareness dan juga mispressure. Nah, ini ada yang telah saya buat. Pada slide pertama ada judul, ini disusun oleh saya Muhammad Indra Budi Setiawan. Nah, untuk pertama, up to site policy awareness. Nah, site policy awareness adalah fondasi keamanan digital untuk memastikan setiap pengguna memahami peran mereka dalam ini aset organisasi. Nah, pada pemahaman aturan keamanan, di sini kesadaran kebijakan situs ada pemahaman mendalam dan kepatuhan pengguna terhadap aturan dan prosedur keamanan yang diterapkan di sebuah situs atau jaringan. Dan pada cakupan kebijakannya, di sini meliputi panduan mengenai penggunaan yang diperbolehkan, batasan akses data sensitif, dan daftar tindakan yang harus dihindari untuk menjaga integritas data sistem. Selanjutnya, pentingnya psychology awareness. Nah, di sini pada garis pertahanan pertama, yang pertama adalah mencegah akses tidak sah. Di sini kepatuhan yang ketat membantu mencegah akses yang tidak sah dan penyalahgunaan sumber daya jaringan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, mengurangi risiko cyber. Nah, di sini kesadaran yang tinggi secara signifikan akan mengurangi risiko kebocoran data, infeksi malware, dan serangan cyber yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error. Nah, di sini yang ketiga, meningkatkan kesiapan pengguna. Pengguna yang sadar menjadi garis pertahanan pertama atau first line of defense yang efektif dalam ekosistem keamanan cyber organisasi. Di sini kita bisa lihat pada slide selanjutnya, kesadaran sampai dengan pertahanan awal, yang artinya mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Kebijakan yang dipahami adalah langkah proaktif utama dalam keamanan cyber. Nah, selanjutnya pada materi misfeasor, itu ancaman internal yang terselubung. Di sini misfeasor adalah pengguna yang sah dalam sistem, memiliki hak akses yang valid, namun menyalahgunakan izin tersebut untuk apa? Yaitu untuk tujuan yang melanggar kebijakan atau merugikan organisasi. Nah, di sini ada beberapa contoh penyalahgunaannya. Yang pertama, ada karyawan yang mengakses data rahasia proyek dan merupakan tanggung jawabnya. Yang kedua, pada menggunakan akses sistem untuk tujuan pribadi, misalnya menambang kripto. Dan yang terakhir contohnya adalah mengambil atau mengunduh atau menyalin data sensitif tanpa otorisasi jelas. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ancamannya. Pertama, misfeasor itu pengguna sah, namun menyalahgunakan izin. Yang kedua, ada masquerader, penyerang eksternal yang beridentitas. Yang terakhir, ada clandestine user, yaitu pengguna tersembunyi dengan role tingkat tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat adalah dampak kritis investor pada organisasi. Yang pertama, ada pada kerugian data kritis. Misalnya seperti hilangnya informasi sensitif, rahasia dagang, atau data pelanggan yang vital. Yang kedua, ada kerusakan reputasi, yaitu pelanggaran percayaan pelanggan dan mitra bisnis akibat insiden internal. Yang ketiga, ada gangguan operasional, yaitu aksi misfeasor ini dapat menyebabkan kerusakan sistem atau penghentian layanan. Nah, yang terakhir ada kerugian finansial, yaitu seperti denda regulasi, misalnya GDPR, biaya investigasi, dan penurunan nilai pasar. Di sini penjelasannya ada
Salah satu kasus paling merugikan adalah karyawan yang mengunduh data pelanggan secara massal dan menjualnya kepada pesaing, menyebabkan tuntutan hukum dan kerugian bisa mencapai miliaran. Selanjutnya adalah strategi pertahanan terhadap misbehave. Di sini pendekatan berlapis diperlukan, yang tentunya untuk mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan hak akses oleh pengguna internal. Di sini yang pertama adalah dengan monitoring aktivitas pengguna. Implementasi sistem monitoring aktivitas pengguna atau UAM secara real time untuk mendeteksi pola perilaku yang tidak biasa atau mencurigakan. Yang kedua, pada pembatasan hak akses atau least privilege. Di sini kita harus menetapkan prinsip hak akses paling minimum, yaitu memberikan hanya izin yang mutlak diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, ada pada edukasi dan sosialisasi kebijakan, yaitu melakukan pelatihan rutin mengenai kebijakan keamanan, konsekuensi penyalahgunaan, dan etika-etika profesional. Dan terakhir, melakukan audit log dan IDS. Wajibkan penggunaan sistem deteksi intrusi atau IDS dan tinjauan audit log secara berkala untuk melacak dan memverifikasi setiap tindakan pengguna. Di sini ada proses deteksi perilaku mencurigakan. Kita bisa lihat ada gambar yang menunjukkan bagaimana diagram atau bagaimana proses deteksi perilaku mencurigakan ini. Yang pertama, melihat ada aksi pengguna, selanjutnya melakukan pemantauan waktu nyata, dan melihat pelanggaran kebijakan, dan selanjutnya melakukan respons insiden. Di sini sistem keamanan modern berfokus pada behavioral analytics untuk membedakan misteri pengguna biasa sebelum kerusakan terjadi. Nah, selanjutnya ada kunci keamanan, site policy awareness, dan pencegahan misbehave. Di sini ada hubungan keterkaitan antara site policy awareness dan pencegahan misbehave. Yang pertama, melakukan kebijakan situs yang jelas. Dasar hukum dan etika yang kuat memastikan setiap pengguna mengetahui batasan dan tanggung jawab mereka terkait data dan sistem. Dan untuk penjagaan misbehave, kita bisa lakukan kontrol teknis, monitoring, dan pembatasan akses, memastikan bahkan pengguna yang berwenang tidak dapat menyalahgunakan haknya. Kesadaran yang tinggi tentunya akan menciptakan dia di mana penyalahgunaan akses misbehave menjadi anomali yang mudah terdeteksi. Nah, di sini kesimpulannya kita bisa melihat pada struktur piramida ini. Yang pertama, ada audit dan respons. Yang kedua, ada teknologi deteksi. Tiga, ada prinsip less privilege. Dan yang keempat, kita bisa melihat tema yang kita bahas kali ini adalah site policy awareness. Di sini, site policy awareness dan pengelolaan misbehave adalah dua pilar yang saling mendukung untuk membangun postur keamanan jaringan yang tangguh. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.